Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita terambil di dalam Hakim-Hakim pasal 8. Saya akan membacakan ayatnya 22 sampai ayatnya 35 dengan judul perikop demikian: Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang kuminta kepadamu, bagilah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail." Jawab mereka, "Kami mau memberikannya dengan suka hati." Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikut para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal. Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana keberhasilan Gideon ini, seorang hakim Gideon, bagaimana ia memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian, yang pada akhirnya membuat orang-orang Israel ini meminta Gideon untuk jadilah raja bagi orang-orang Israel. Bahkan sampai anak cucu Gideon diminta untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Yang bangsa Israel inginkan adalah supaya mereka dipimpin oleh manusia, tidak lagi dipimpin oleh Tuhan. Nah, yang terjadi adalah kita bisa melihat bagaimana kesaksian hidup Gideon. Gideon menolak dan mengatakan bahwa Tuhan yang seharusnya menjadi pemerintah bagi bangsa Israel. Nah, dari jawaban ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Gideon mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar kepada bangsa Israel. Tetapi yang terjadi malah kita lihat ada hal-hal yang tidak sejalan dengan perkataannya. Nah, kita melihat di sini Gideon satu kali meminta semua emas jarahan dari orang-orang Midian itu dikumpulkan, dan kemudian Bapak Ibu Saudara dibuatlah sebuah efod. Nah, efod ini Bapak Ibu Saudara itu adalah bagian dari pakaian imam yang memiliki urim dan tumim, dan tujuannya adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Nah, efod ini umumnya itu disimpan di dalam kemah suci yang ada di kota Silo di tanah Efraim. Nah, dengan membuat efod dan menempatkannya di Ofra, secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara, Gideon ini ingin membuatnya
membuat kotanya sendiri itu menjadi tempat ibadah saingan. Tempat ibadah saingan dari kemah suci di Silo. Sehingga orang Israel itu tidak harus lagi pergi ke Silo dan bertanya kepada imam besar untuk mendapatkan petunjuk. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka dapat langsung saja datang kepada Gibeon di Ofra. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, bukan hanya persoalan beribadah, tetapi ini juga menyangkut bagaimana ada kekuasaan, ada pengaruh, dan juga ada penghormatan yang ingin didapatkan oleh Gibeon ini sendiri. Kita bisa melihat bagaimana ada ambisi dari seorang Gibeon ini. Mengingat kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara, ada persaingan antara suku Manasye dan juga suku Efraim. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya orang Israel justru menyembah efod itu dan menjadikan berhala bagi mereka. Dan Gideon sebagai pemimpin yang telah menyebabkan bangsa Israel itu kembali menyembah kepada berhala. Yang awalnya dia bilang jangan menyembah kepada manusia, tetapi justru pada momen ini Gideon sendiri yang membawa bangsa Israel itu menjadi menyembah kepada berhala, menyembah kepada efod itu sendiri. Nah, dan kalau kita perhatikan di ayat 29 sampai ke 31, kita bisa melihat bagaimana pada bagian ini menceritakan bagaimana ada 70 anak laki-laki yang dimiliki oleh Gideon yang berasal dari banyak istrinya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, gaya hidup yang Gideon lakukan ini adalah gaya hidup raja kafir pada zaman itu, pada konteks zaman itu. Dan masih ada lagi satu gundik bukan orang Israel yang tinggal di Sikem. Sehingga gundik itu pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abimelek, yang artinya apa? Yang artinya bapakku raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu sesuatu hal yang ironis begitu ya. Gideon yang awalnya menolak menjadi raja, tetapi malah ia menamai anaknya itu bapakku raja. Nah, dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah perjalanan hidupnya, ketika Gideon meninggal, orang Israel kembali menyembah kepada Baal. Dan kemudian Abimelek kemudian membunuh 70 saudara tirinya karena ia ingin menjadi raja, ia ingin menjadi penguasa. Dan sebuah catatan akhir yang sangat buruk, kita bisa melihat bagaimana catatan akhir yang buruk dari keturunan Gideon begitu ya. Keberhasilan Gideon yang di awal memimpin bangsa Israel kemudian ditutup dengan hancurnya keluarga dan juga bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kita bisa melihat melalui kisah Gideon itu menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa yang harus kita lakukan adalah kita harus waspada terhadap kesombongan yang mungkin tidak kita katakan tapi ada di dalam hati kita, yang mungkin tidak kita tunjukkan secara langsung tetapi ada di dalam hati kita. Dan firman Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika rasa itu muncul, ketika keinginan itu muncul, maka itu adalah awal mula kehancuran. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu hanya karena anugerah Tuhan. Hanyalah Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupan kita. Hanyalah Tuhan sendiri yang harus ditinggikan. Maka dari itu kita perlu mengingat bahwa apa yang kita lakukan itu akan membawa orang lain semakin mengenal Tuhan, atau justru apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan justru berdampak buruk bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita senantiasa bersuka cita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada setiap kami
bahwa di dalam kehidupan kami jangan sampai kami menjadi umat yang tergoda dan jatuh di dalam dosa kesombongan. Biarlah setiap kami ya Bapa, Engkau yang senantiasa memimpin, senantiasa mengingatkan, senantiasa menuntun supaya setiap kami tidak menjadi umat yang hidup di dalam kesombongan. Tetapi biarlah setiap kami dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami dapat melakukan hal-hal yang justru dapat membawa orang-orang di sekitar kami semakin mengenal Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama ada Saudari Vinda Urip, Saudari Maria Angelica, dan juga Saudari Natasha. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa, hari ini kami dapat mendoakan saudari-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa hendaklah Engkau yang senantiasa memimpin bagaimana perjalanan iman mereka bersama-sama dengan Engkau. Di dalam bertambahnya usia mereka, biarlah mereka semakin mengalami pengenalan akan Engkau. Kami berdoa biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, Engkau yang senantiasa memberikan sukacita di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka, dan di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan melalui pekerjaan mereka, dan juga Engkau yang senantiasa menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.